Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah ketika Tuhan tidak berkehendak. Bacaan Alkitab diambil dari 1 Samuel 4 ayatnya yang ke-12. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran, dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap manusia pasti akan selalu diperhadapkan dengan suatu pilihan. Tidak peduli dari kalangan manapun, miskin atau kaya, atau bahkan Kristen ataupun non-Kristen, pasti akan selalu diperhadapkan dengan suatu pilihan. Sebagian orang akan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang menurut dirinya akan berdampak baik baginya. Tetapi dalam perjalanan waktu, ada kalanya keputusan yang dia ambil akan diuji. Apakah benar keputusan yang telah dia ambil sudah berdampak baik? Ataukah keputusan itu justru berdampak buruk baginya? Nah, dalam kondisi inilah sangat perlu bagi kita untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan berikutnya. Perlu bertanya, apakah ini sudah benar-benar kehendak Tuhan? Apakah keputusan yang saya ambil merupakan kehendak Tuhan? Nah, Bapak Ibu, yang terjadi kepada bangsa Israel adalah mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam pengambilan keputusan. Bahkan ketika mereka menemui suatu masalah di dalam keputusan mereka, mereka tetap tidak mencari kehendak Tuhan. Kita ketahui bahwa mereka telah memutuskan untuk berperang, dan ketika mereka menemukan masalah, yaitu kekalahan, mereka tidak mencari kehendak Tuhan, tetapi mereka justru secara terus-menerus mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mengandalkan pemikiran mereka sendiri. Kekalahan pertama yang diterima oleh bangsa Israel tidak membuat mereka merenungi kehidupan mereka. Apakah mereka sudah hidup sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Padahal sebelumnya Tuhan sudah memberitahukan hukuman yang akan Tuhan berikan melalui Samuel. Tetapi hal itu tidak membuat mereka sadar bahwa Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka bukan karena tabut perjanjian, melainkan kehidupan mereka yang sudah jauh dari kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada kalanya di dalam kehidupan kita Tuhan membiarkan adanya masalah agar kita kembali merenung, agar kita kembali mengingat apakah keputusan yang sudah kita ambil adalah merupakan kehendak Tuhan atau tidak. Maka ketika kita menemukan masalah di dalam kehidupan kita, inilah saatnya kita menguji apakah keputusan yang sudah kita ambil di masa lalu adalah kehendak Tuhan atau tidak. Apakah maksud Tuhan dari mengizinkan masalah ini terjadi di dalam kehidupan kita? Dan kita perlu merenungi kembali mengapa Tuhan mengizinkan kita gagal, mengapa Tuhan mengizinkan masalah ini ada di dalam kehidupan kita. Dalam pengambilan keputusan, contohnya di dalam memutuskan untuk bekerja di suatu tempat, kita perlu melihat kembali apakah pekerjaan itu sudah mendekatkan kita dengan Tuhan atau justru menjauhkan kita dari Tuhan. Apakah di dalam pekerjaan itu kita bisa tetap berdiri teguh memegang perintah-perintah Allah, atau justru pekerjaan itu sudah menjauhkan kita dari Allah? Nah, ada saat-saat tertentu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita agar kita dapat merenungi kembali apakah keputusan yang sudah kita ambil adalah merupakan kehendak Tuhan atau bukan. Namun ketika kita melihat bahwa kehidupan kita sudah jauh dari Tuhan, maka kita perlu kembali
kembali kepadanya, menemukan kehendak-Nya, dan terus berada di dalam rencana serta pimpinan Tuhan. Semoga renungan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.